Ya, Saudi membolehkan wanita melakukan safar dalam kurung umroh tanpa ditemani mahram. Fatwa yang menyelisih sunnah batal demi syariat. Fatwa yang menyelisih sunnah batal demi syariat. Nggak boleh. Seorang wanita itu, jangankan ke Saudi, melakukan safar perjalanan lebih dari 3 hari tanpa ditemani mahram, nggak boleh. Buka Muslim 1277. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, apa katanya? Nabi SAW bersabda, apa sabda beliau? Seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat tidak boleh melakukan perjalanan selama 3 malam, melainkan harus disertai mahram. Iya. Di situ diawali hadisnya, siapa saja wanita man yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, la tusafiru, tidak boleh melakukan safar. Berapa tadi? Thalatha layalin, 3 malam. Laisa lahu dhu mahramin, tanpa ditemani oleh mahram. Lah umroh iku pirang dino? Hah? Pirang dino? 9 hari itu yang reguler. Terus siapa yang jadi mahramnya? Dulu masih ada aturan saja, itu masih disiasati. Banyak penyimpangan. Apa? Dengan beli surat mahram. Sekarang tambah bebas, gak perlu tuku surat mahram karena tidak diminta sama Saudi. Tapi bukan berarti lantas kita apa? Membenarkan fatwa itu. Tetap ikuti. 1278, lanjut. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, Nabi SAW bersabda, apa sabda beliau? Seorang wanita tidak boleh melakukan perjalanan lebih dari 3 malam, melainkan harus bersama mahramnya. Terus 79. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat tidak boleh melakukan perjalanan sehari semalam. Sehari semalam bahkan. Kalau 24 jam, 1 kali 24 jam. Terus melainkan harus bersama mahram. Kira-kira lebih hebat mana antara haji dengan jihad? Halo? Lebih hebat mana haji dengan jihad? Jihad di zaman Nabi dengan haji pada zaman Nabi, lebih bagus mana? Peluangnya untuk mendapatkan nikmat kematian tertinggi. Halo? Hah? Jihad dan haji. Salah situ kok. Kalau jihad itu apa? Meninggal mati apa? Syahid, syahid akbar. Kalau haji meninggal syahid akhirat. Syahid akhirat hanya disaksikan di akhirat. Di dunia tetap diperlakukan sama, dimandikan, dikafani, disolati. Syahid akbar, syahid dunia akhirat, disaksikan di dunia, disaksikan di akhirat. Perlakuannya bagaimana? Tidak perlu dimandiin, tidak perlu dikafani, tidak perlu disolati, langsung dikubur. Dan dia bangkit seperti keadaan ketika dia mati. Darah mengucur, mengalir, segar, bau minyak misik. Makanya mereka yang
terpenggal kepalanya, terpotong tangannya, pecah kepalanya, kena mortir, hancur kena ranjau, itu nanti bangkit di padang mahsyar dengan keadaan seperti itu. Tapi manusia takjub kepada mereka. Lu wong iki kepingin aku koyok dhek. Kon ngembut ngono. Ya. Sampai di akhirat itu melihat nikmatnya orang yang mati syahid, pengen ketika dulu di dunia kulitnya ini digunting-gunting, pengen itu nanti di sana. Lapo biyen awakku gak disutuk, ditik-itik mbek lading ya kan. Gak diedel-edel, kepingin aku diedel-edel, digunting-gunting awakku. Ternyata apa? Dia jadi selebriti akhirat. Membuat takjub manusia di padang mahsyar. Orang para syuhada itu. Berarti lebih utama jihad. Sekarang pertanyaannya, antum terdaftar dalam jihad bersama Rasulullah, sementara istrinya mau berangkat haji atau umroh, kira-kira berangkat jihad yang karunianya adalah mati syahid atau menemani istri sebagai mahram melaksanakan haji atau umroh, Melendi? Halo, budal jihad apa menemani istri? Temena. Buka Muslim 1200, kalau enggak 81 82. Ayo. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, apa katanya? Dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan bersabda, seorang laki-laki tidak boleh berada di tempat sunyi dengan seorang perempuan, melainkan harus disertai mahram. Begitu pula seorang perempuan tidak boleh berjalan sendirian, melainkan harus bersama mahram. Iya, dan ini tidak dibedakan ya, zaman dulu, zaman sekarang tetap berlaku. Ya, perempuan tua, perempuan muda tetap. Ustaz wis tuwa, Ustaz wis swidak. Mosok arep lapo mbek wong umur swidak. Justru wong tua itu butuh ditemani. Nek ana njlungup, sapa sing nulungi? Lanjut. Tiba-tiba berdiri seorang laki-laki, lalu dia bertanya, apa katanya? Istriku hendak menunaikan ibadah haji. Ya Rasul, istriku mau berangkat haji atau umroh. Sedangkan aku ditugaskan pergi berperang ke sana dan ke situ. Dan aku ditugaskan pergi berjihad. Ini zaman Nabi loh ini. Berjihad bersama siapa? Sama Nabi. Istrinya mau pergi haji. Terus. Bagaimana itu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah SAW, pergilah kamu haji bersama istrimu. Nah, budal jihad apa ngonconi bojo? Ini solusi dari Nabi. Penting itu. Lakon ya apa? Bojone umroh gak dikoncoi, nyambut gawe golek duit. Ini jihad suruh ninggal, golek duit. Maaf Maya, saya tidak bisa nemenin. Kenapa? Saya sibuk. Ini penting. Kalau ini lewat, waduh berantakan nanti bisnis saya. Apa itu dunia itu semua? Ini jihad, kalau mati-mati syahid suruh ninggal nemeni istri. Lah ente alasan apa? Gak mau nemeni istrinya umroh, gak mau menemani istrinya haji hanya karena urusan dunia. Malah kadang bukan kerja, hobi. Kenapa? Maaf aku gak bisa nemenin. Kenapa? Ini lagi ada touring, lagi ada goes. Bojone ngaji gak diterno, kon sibuk goes, touring. Ini karena lebih penting menemani istri itu. Wallahu a'lam. Baik, begitu ya. Tidak ada bedanya dulu sekarang, karena hukum ini berlaku sampai akhir zaman. Dan ingat, itu tanda fitnah akhir zaman. Dan tunggu nanti Saudi akan banyak perkara-perkara yang itu dulu dijaga, dipelihara, karena itu syariat Allah, kemudian dipereteli situ-situ. Tunggu aja, jangan heran, karena ini sudah fitnah. Artinya apa? Sampai nanti kepada puncaknya muncul fitnah Dajjal. Sudah, itu biasa itu.
tinggal aja nanti itu. Dulu wanita nggak boleh naik mobil, sekarang boleh. Dulu nggak ada tontonan di mana? Di Saudi ada nggak konser musik? Sampai ngundang rapper, ngundang dari luar negeri, bintang-bintang. Dulu ada nggak? Ya sudah. Lihat aja nanti satu persatu akan muncul perkara-perkara fitnah dahsyat di akhir zaman. Dan yang menjadi ukuran memang negeri mana? Jazirah Arab. Itu yang jadi ukuran. Ya, wallahu a'lam.